Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, dapat berkumpul bersama dalam acara pelantikan pengurus PAMKI Cabang Bali masa bakti 2022 dan 2025. Semoga dengan acara ini kami dapat merajut hati dan pikiran untuk senantiasa selalu menjaga kebersamaan. Tuntunlah kami ke jalan-Mu yang benar, limpahkanlah kami dengan anugerah-Mu, sehingga pengurus PAMKI Cabang Bali yang dilantik saat ini dan pengurus PAMKI Pusat dapat melaksanakan amanah dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan profesi anggota-anggotanya dalam bingkai kebersamaan dan dalam melayani masyarakat. Yang Widi, Tuhan Yang Maha Pengampun, kami ketua Ketua Umum PP PAMKI yang saya hormati, Dr. Anies Karimawati, PhD, spesialis mikrobiologi Noman Sri Budayanti, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, beserta jajaran pengurus PP PAMKI yang hadir secara daring dan seluruh anggota PAMKI Cabang Bali dan panitia pelaksana, saya bangga. Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kami langsungkan secara mandiri. Walaupun sedikit tertinggal dengan PAMKI cabang lainnya, akhirnya pemilihan pergantian pengurus PAMKI Cabang Bali dan pelaksana menjelang berakhirnya tahun 2022, yaitu kami laksanakan secara daring dan besok 2025. Adapun sumber dana kegiatan pelantikan pada hari ini adalah adapun acara pemilihan pos 5 PP PAMKI dari 6 2022 tertanggal 9 Juli 2022 terkait tata cara pemilihan ketua. Proses pemilihan ketua dalam pemilihan PAMKI dalam acara Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap acara hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi titik balik bagi perkembangan PAMKI sebagai salah satu organisasi profesi yang semakin maju ke depan dan berkontribusi di bidang kesehatan di Indonesia, khususnya di Pulau Bali. Akhir kata, izinkan saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasi sejawat. Dan akhir kata, kami mengucapkan permintaan maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini. Akhir kata, saya tutup PP PAMKI SK /12/2022 tentang pengesahan susunan personalia pengurus PAMKI Cabang Bali masa bakti 2022-2025. 5. Bahwa pembentukan terdapat cabang yang merupakan struktur pemikiran daerah yang merupakan para dokter spesialis mikrobiologi tindakan dalam rumah tangga PAMKI pasal 21 dan 23. 5.
keputusan pengurus IDI nomor 0060 PB A 4 Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia PAMKI masa bakti 2022 sampai 2025. Penasehat 1. Profesor Dr. Industri Ngurah Suryasho SPMK Konsultan. 2. Profesor Dr. Widewa Made Suprama MSI SPMK Konsultan. Ketua Profesor Dr. Ninyoman Sri Budayadi SPMK Konsultan. Sekretaris Dr. Iwayan Agus Bobi Malik Saputra Administratif Kedokteran Klinik SPMK. Bendahara Dr. Marta Budi SPMK. Bidang Organisasi dan Kelembagaan Koordinator Dr. Iwayan Agus SPMK. Anggota Dr. Bidang Sri Iswari MS SPMK. Dr. Bupati Adi Karini SPMK Konsultan. Bidang Pengembangan Profesi Koordinator Dr. Imelan Komunisawan SPMK. Anggota Dr. Imelan Dwi Fatmawati SPMK Konsultan PSI. Niluh Indrayani SPMK. Bidang Mutu, Penelitian dan Surveillance. Koordinator Dr. Ikadet Bayu Adi Chandra SPMK. Anggota Dr. Yoska Arya Harindana SPMK. Bidang Humas dan Informasi. Koordinator Dr. Indra Prilandari SPMK. Anggota Dr. Kadek Kurniawan MS SPMK. Bidang Publikasi Ilmiah. Koordinator Dr. Indra Adi Putra SPMK. Anggota Dr. Nyoman Arnato SPMK. Bidang Kerjasama dan Kemitraan. Koordinator Dr. Samantha Serena Triadi SPMK. Anggota Dr. Lindu Ranti Kurniawati SPMK. Bacakan naskah pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 13 Januari 2023, berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia nomor 019/PP PAMKI /SK/12/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang pengesahan susunan personalia pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia Cabang Bali masa bakti 2022-2025. Kepada saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut, secara resmi saya lantik sebagai personalia pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia Cabang Bali masa bakti 2022-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Dan pasal 13 Januari 2023, Ketua IDI Wilayah Bali Dr. Igede Putra Sutejo mewakili Ketua Umum PBID. Terima kasih.
Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia Cabang Bali masa bakti 2022-2025 sesuai dengan kewenangan serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan AD/ART organisasi, menjunjung tinggi sumpah dokter, serta kode etik kedokteran Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita semua. Terima kasih. mengikuti acara pelantikan pengurus PAMKI periode cabang Bali periode 2022-2025 baik secara umum maupun secara daring. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ilham Budi Susanto, Mas SPOK, konsultan yang ini mewakili Ketua IDI Wilayah Bali yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir secara luring. Yang saya hormati juga, terima kasih Dr. Anis Karunyawati SDMK yang hadir suatu kehormatan bagi kami, Dokter. Ketua Umum bisa menyaksikan acara ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Ketut Widiaso MPH yang dari cabang Denpasar yang hadir pagi ini. Saya tahu hari ini adalah disebut untuk kita dibagi karena penonton kuningan, jadi terima kasih sekali lagi. Para hadirin yang saya hormati, sebetulnya saya menjadi ketua PAMKI cabang Denpasar ini bukan periode yang kedua, karena sebetulnya tahun 2004 sampai 2012 saya juga menjadi ketua cabang PAMKI cabang Bali. Tetapi situasinya sangat berbeda.
Jangankan saya bandingkan dengan periode 2004-2012, dengan 2019-2022 sudah sangat berbeda sekali, terutama dari keanggotaan. Pada masa 2004-2012 bukan berarti saya hebat menjadi ketua, tetapi saya paling kecil dan korban penunjukan dari senior. Karena saat itu cuma ada Profesor kita, Prof. Wakil, Prof. Sukardik, Prof. Suyase, Bu Asih, dan saya, ada Ternyolo dan saya. Jadi karena paling kecil tidak boleh menolak, itulah ketua Kapamti sampai 2012. Dan di 2019 kami saat itu SPM kami 9 orang. 9 orang, 5 orang adalah senior, Prof. Suwardi, Prof. Sukardik, Prof. Suyase, Ibu Asih, Dr. Dewi. Dan juniornya saat itu ada saya, Dr. Dwi, Dr. Adi, dan Dr. Fida. Jadi kami ber-9. Tapi saat itu anggota mudanya sudah banyak karena prodi spesialis mikro sudah terbentuk 2016. Kita punya anggota muda ada 25 orang, termasuk presiden dan staf di departemen mikrobiologi. Tetapi sekarang sudah sangat berubah. Sekarang SPMK yang tercatat ada 20 orang dengan staf muda 34 orang. 20 ini sebetulnya sudah dikurangi dengan salah satu senior, 2 orang senior kami yang meninggalkan, Prof. Wakil dan Prof. Sukardik tidak ada. Kemudian di periode sebelumnya 2019-2022 itu PH di Nusa Tenggara Barat masih dipakai karena di Nusa Tenggara Barat hanya ada 2 SPMK sehingga masih bertemu dengan Denpasar. Dan pada periode ini sekolah di Nusa Tenggara Barat sudah memisahkan diri, membuat cabang sendiri karena jumlah mereka sudah banyak. Nah, dari 20 orang ini sebetulnya akan 21. Saya perlu betul karena akan 21 karena 1 orang dari angkatan ini akan datang sehingga mengurus surat perpindahan. Tetapi ini juga kami akan berkurang dari 21 karena ada 2 SPMK yang tamat itu akan kembali ke Maluku dan ke Nusa Tenggara. Cuma kami tidak tahu dan ini mungkin juga akan menjadi diskusi di organisasi pusat kemana SPMK yang hilang yang tidak ada cabang. Karena Maluku belum ada cabang dan Nusa Tenggara belum ada cabang. Jadi sampai saat ini masih tercatat di cabang kami. Selain itu juga yang menggembirakan dari kami adalah di tahun 2019, periode 2019, seluruh SPMK terpusat di Rumah Sakit Prof. Murah. Tetapi sekarang saya laporkan dokter, kami sudah tersebar di seluruh rumah sakit daerah di kabupaten. Saat ini yang belum ada rumah sakit kabupaten adalah Rumah Sakit Kabupaten Karangasem, RSUD Karangasem. Tetapi kiriman dokter dari sana yang sekolah akan segera tamat karena sedang membuat tesis. Kami berharap di pertengahan tahun ini selesai. Rumah sakit yang belum ada SPMK, rumah sakit daerah adalah Rumah Sakit Mami saja bagi saya. Tetapi sudah mengirim presiden yang sedang mengikuti di semester 3 dan baru masuk juga dia sudah ada 2. Sehingga beberapa tahun ke depan seluruh kabupaten, seluruh rumah sakit daerah di kabupaten sudah ada SPMK. Itu mungkin dari segi SPM-nya. Tetapi kalau dilihat dari aktivitas pada periode sebelumnya kita tahu semua kita mengalami pandemi. Tentu dikatakan bahwa di balik musibah ada berkah. Nah, di masa pandemi spesialis mikrobiologi ini sangat banyak berperan, sehingga itu juga membantu pemahaman pemegang kekuasaan atau pembuat keputusan bahwa mikrobiologi itu penting ya. Sehingga aktivitas kami pun banyak di tahun-tahun 2020 sampai 2022 itu backup atau mendukung penanganan pandemi. Nah, pada kesempatan ini kami juga mengundang seluruh ketua cabang ID Bali
dengan harapan kami membutuhkan dukungan karena di tahun 2000 di periode sekarang 2022-2025 kami akan melakukan aktivitas program kerja. Ini adalah program kerja 1 tahun pertama dulu yang akan kita lakukan karena sebagian besar SPMK sudah ada di kabupaten. Di Badung walaupun di Mangunsada belum ada, tapi di rumah sakit Unut yang masuk Kabupaten Badung udah ada 3. Jadi harusnya kabupaten semua ada. Ini adalah kegiatan yang kami rencanakan, kami lakukan di 2003 yang berbasis pada tempat kerja SPMK. Kami mempunyai tujuan adalah mendukung teman-teman atau sejawat yang di kabupaten untuk berkembang. Artinya mungkin tidak semua ada yang malu-malu gitu. Karena saya dengar kadang-kadang ada yang bertanya, oh sudah ada ya SPMK di kabupaten ini. Nah ini ingin kami sosialisasikan dengan melakukan kegiatan di rumah sakit daerah tersebut, di backup oleh pengurus utama dan semua anggota. Kita proyekkan ke rumah sakit tersebut untuk mensosialisasikan. Salah satu tujuannya mensosialisasikan bahwa SPMK itu ada. Dan tentu pada kesempatan ini Dr. Idi kami mohon dukungan dari IDI seandainya kami melakukan kegiatan-kegiatan di kabupaten tersebut. Ini adalah kegiatan yang kita ambil momennya sesuai dengan momen-momen nasional maupun internasional. Seperti Hari Seksis, kemudian Hari Hygienist Day, itu kita masih bisa mapping saat ini momen-momen tertentu yang bisa kita masukkan dan bekerja sama dengan klinisi lainnya di hari tersebut. Mudah-mudahan ini bisa kami lakukan. Selain itu juga kami berharap sebetulnya dukungan dari IDI dan dari direktur rumah sakit tempat Leha bekerja. Mikrobiologi itu tidak hanya di laboratorium. Jadi mohon kata ketua cabang ini silakan dimanfaatkan sejauh-sejauh SPMK karena beliau-beliau ini bisa berperan sebagai komunikator, artinya bisa mengedukasi atau memberi penjelasan tentang penyakit infeksi. Kami belajar dari pandemi, ternyata bisa dipakai mikro itu nggak cuma nilai tapi bisa di community, bisa untuk menyebar sebagai kita ilmu pengetahuan, artinya bisa diskusi dengan klinisi yang lain tentang kasus atau tentang kasus-kasus sulit yang kami aktif di PJK. Bisa juga kami teman-teman sejawat di kabupaten berperan sebagai advokasi dengan membuat polisi baru. Jadi mohon dokter, adik sejawat yang ada di kabupaten-kabupaten ini dilibatkan dalam semua kegiatan IDI sehingga tidak bosan adik-adik kami di kabupaten, cukup berikan mereka pekerjaan sudah cukup sibuk untuk membangun mikronya di sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran mensosialisasikan tentang pekerjaan kita kepada adik-adik kita ini. Besar dalam membantu pemerintah terutama untuk mencegah, menangani pendidik ya tentu saja, dan kemudian mempersiapkan sesuatu tidak terjadi pandemi seperti yang kita alami. Satu lagi yang mungkin tadi Dr. sudah menjelaskan cukup banyak pembunuh penjahatnya, kalau kita justru menunjukkan ikut dong di medium atau kita cari DNA-nya ya supaya bisa ketemu. Jadi hal yang dikirim dalam amplop sporanya ke suatu
kantor ya di Amerika. Dari mana itu berasal? Ternyata yang membuat itu adalah analis laboratorium. Ya, jadi kita harus yakin yang bekerja di laboratorium kita itu orang-orang yang bisa kita percaya, dan tentu juga untuk menjaga supaya istilah kita tidak keluar dari laboratorium. Jadi mohon juga di dalam hal yang ringan, karena terjadi juga kita itu bisa dikirim email dari mana. Ya. Syukur ya. Terima kasih Dokter Manik ya. Pokoknya ada Dokter Manik tenang. Kita telepon aja, silakan datang dokter bawa KTP. Terima kasih. Tuh, pokoknya udah ada. Ya, saya langsung bisa. Itu yang pertama. Jadi kami berharap ya peran serta ini walaupun kecil tapi manfaat yang diberikan luar biasa. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan pada saat pandemi ini dilupakan setelah pandemi ini hilang. Ini jangan sampai terjadi. Ya, jadi kami berharap pemerintah mengingat itu juga. Ya, karena peran teman-teman kita, ya terutama teman-teman sejawat kita bagaimanapun sudah berjuang mati-matian. Jadi melakukan upaya-upaya dalam ikut menanggulangi COVID pandemi yang sampai saat ini mungkin sudah ya mudah-mudahan sudah bisa kita atasi bersama. Itu yang pertama. Jadi ucapan terima kasih dari mungkin kami secara organisasi juga. Kemudian yang kedua, terima kasih kami adalah bahwa PAMKI masih ingat dengan induk organisasinya, IDI ya. Jadi jangan sampai dilupakan ya. Jadi mungkin kalau ingin podcast yang baik nanti minta ini info dari Dokter Widya Sabona. Ini beliau pakarnya nih. Ya, nanti di sana. Ya. Akhirnya tampak kelaparan. Oh nanti muncul di YouTube channel kan deh.